Halo, selamat siang Pak Ibnu. Selamat siang, Pak Danang. Waduh, luar biasa sekali kesibukan Pak Ibnu. Ya Allah, teman-teman PJKR saya yakin sudah tidak asing dengan Pak Ibnu. Saya sulit sekali untuk mendapatkan jadwal Pak Ibnu karena sibuk dengan kegiatannya di mana Pak? Pasti Sibuk dengan keluarganya dengan keluarga di di mana? Madiun, Bapak. Oh, di Madiun. Berarti 2 bulan ya di Madiun ya Pak? 2 bulan lebih, Pak, ini, Pak. Dari Oh iya, Maret, April, iya ding 2 bulan. April, Mei. Iya, sudah 2 bulan Iya. lebih lah. Gimana kondisi COVID di sana di Madiun? PSBB enggak? Wah, 2 bulan sebelumnya sebenarnya Alhamdulillah nol, zero positif, Pak. Madiun? Tapi nggak tahu, iya, tapi karena kemarin sudah mulai dibuka lagi atau bagaimana, kemarin satu lagi, sekarang positif 2 di Kota Madiun, Pak. Di Kabupaten, positif 3 nih kata istri saya. Positif di Kota Madiun 3, di Kabupaten lebih banyak, 15 atau lebih lah. Ya itu, karena sekarang kan udah mulai dibuka lagi kan Pak Danang. Tadinya, wah saya keluar dibatasin, terus harus pakai masker, disemprot dan sebagainya. Sekarang mall aja udah dibuka, pasar rame banget, jalan rame banget. Ya itulah. Orang-orang mudik di sana gimana? Rame juga? Kalau mudik, ini kan kebetulan sekali rumah saya itu deket sama jalan raya yang jalur provinsi. Nah, itu ada razia polisi sih, selalu ada razia polisi. Jadi, kalau untuk pemudik, insya Allah agak diminimalisir ya terjadinya kepadatan pemudik. Tapi, sepertinya dari yang orang dari Madiun sendiri ada yang positif ataupun tidak, apapun orang tanpa gejala ya istilah itu, orang tanpa gejala akhirnya ke tempat umum ketularan deh orang-orang yang tadinya nggak positif. Ya, ya. Jadi walaupun memang belum trennya turun, tapi sebenarnya yang positif, kasus positifnya tuh sebenarnya sudah mulai menurun ya. Artinya grafiknya nggak turun ke Iya, bawah, tapi sebenarnya sudah agak baik. Malah menjelang Lebaran bener Pak, seperti iya ini setuju. ada pelonggaran. Sayang banget. Iya, Makanya banyak banyak bentar-bentar. Saya apa? nanya Pak Dadang juga ini. Apa? Apa, Pak? Aduh, tentang hostnya ini ya. Jadi ya sebelumnya makasih banget nih udah diundang ya di Virtual Podcast. Sudah lama sebenarnya diundang Pak Danang nih ya. Cuman ya karena jujur ketika pandemi seperti ini nggak bisa ketemu secara langsung, jadi harus online, apalagi webinar di jurnal, karena kesibukan saya itu di jurnal, itu lagi gencar-gencarnya, jadi saya harus mengikuti. Nah, jadi ada undangan webinar sini, ya saya harus ikut. Ketika teman di jurnal lain ada webinar, ya saya juga harus ikut. Masa teman yang ngadain, saya nggak ikut. Ketika nanti saya ngadain, jangan-jangan teman saya nggak ikut. Gitu. Jadi ya itu banyak kesibukan. Selain itu, yang biasanya keseharian saya jam kerja, hari efektif itu jauh dari istri anak, sekarang ada istri anak ya haruslah masa lebih banyak Betul, pekerjaannya daripada keluarganya begitu. Oke, betul. Pak Danang gimana kabar Pak Danang? Betul, setuju Pak. Alhamdulillah saya baik, saya di rumah aja 2 bulan Kebumen ya Pak ya. Kebumen sama. Berapa sekarang Tapi, positif Pak Kebumen Pak? aduh, banyak Pak, serius. Udah belasan lah. Itu bahkan belum Wah, saya update, nggak tahu nanti kalau di-update lagi. tapi rame nggak Pak jalanan Pak? Oh, rame sekali, Nah itu yang rame masih sekali. saya heran itu Pak. Makanya di mana kita sebenarnya posisinya sudah mulai melandai, sudah bisa Iya, turun, malah sekarang dilonggarkan, apalagi di momen yang memang ya gimana ya, sulit juga. Mungkin saya juga kadang memposisikan pemerintah dasarnya apa atau bagaimana juga memang sulit. Orang juga kan iya, kondisi lebaran seperti ini mereka pasti akan sulit dikontrol. Kita semoga berharap aja sih era pandemik ini bisa segera berlalu lah. Tapi amin, amin. kalau yang mudik seperti ini apa ya, banyak, artinya tidak bisa terkontrol, potensi untuk bisa second apa ya namanya, second pandemik itu bisa terjadi lagi, bisa seperti awal kemarin lagi. Makanya Iya Pak, kita kemungkinan nggak tahu. besar bisa itu. Ya, ya. Saya nggak tahu kondisinya, tapi kita semua berharap semoga ini segera berlalu. Nah, yang menarik nih, saya tuh tertarik untuk ngajak Pak Ibnu kolaps karena Pak Ibnu nih kalau di tempat
kita PJKR Upgris itu adalah orang yang paling senior bermain YouTube, IT dan kawan-kawannya. Pokoknya sudah paling expert lah. Kita sudah tidak meragukan lagi dengan kiprah Pak Ibnu. Saya mau minta pendapat juga karena kebetulan kita ngetek ini juga kita habis menyelesaikan webinar di PJKR Upgris. Kebetulan Iya. kita tadi bikin acara untuk mahasiswa kita sendiri dan ternyata ada beberapa dari luar juga. Nah, saya pengen menanyakan tentang tren atau apa ya. Jadi webinar seperti ini, kegiatan-kegiatan online seperti ini kan akan masif ke depannya. Itu kira-kira prediksinya Pak Ibnu gimana nih Pak? Atau tanggapannya Pak Ibnu dengan aktifnya berbagai platform atau media-media webinar? Iya. Oke, yang pertama dulu, di tengah pandemi seperti ini, mau tidak mau aktivitas kita yang tadinya berjalan seperti bagaimana harus tersendat. Tapi kita tidak boleh, gini Pak Danang, stop. Jadi kita dikasih waktu di rumah, ya udah di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Nah, yang seperti itu kan nanti malah akan mematikan kinerja kita, aktivitas kita. Nah, ternyata di samping itu patut juga kita syukuri. Muncul mulai banyak, yang pertama mungkin belum ada webinar dulu sebelum ada apa yang namanya di rumah aja ya, stay at home atau work from home atau WFH. Yang pertama muncul adalah software ya, karena tadi saya bilang terkait dengan IT, jadi saya ngomongin software ya. Software berbasis video conference. Tengoklah. Dulu mungkin Pak Dana nggak pakai Zoom, nggak tahu Zoom ya Pak. Saya juga sudah tahu Zoom, tapi nggak penting-penting amat gitu ya. Ketika sekarang seperti ini, siapa-siapa Zoom, orang semua kenal Zoom. Bahkan terjadi persaingan. Ada yang bilang, wah Zoom datanya dicuri. Kemudian ada yang bilang, oh mending pakai ini aja daripada Zoom yang mengerikan atau bagaimana. Nah, itu bisa jadi salah satu salah satu strategi marketing, menjatuhkan software lain agar softwarenya itu tinggi. Mungkin ada contoh, wah ini tercuri datanya, siapa yang tahu? Emangnya yang software yang lain tidak secure dengan Zoom, kan? Makanya jangan sampai kita itu malah takut menggunakan software-software yang sudah diberi. Ya kita memang harus lebih jaga ini ya, lebih hati-hati lagi. Tapi waspada, tapi jangan sampai akhirnya kita menolak sama sekali karena keberadaan software yang memang membantu kita untuk tetap beraktivitas. Jadi itu yang pertama, munculnya software-software yang basisnya video conference. Kemudian yang kedua, nah ini munculnya webinar. Nah, alhamdulillah dengan adanya bukan alhamdulillah dengan adanya COVID ya, tapi di sisi lain adanya COVID ini kita bisa ada yang namanya webinar. Dan webinar itu dari yang mungkin kalau kita ada seminar jauh di sana, kita terkendala waktu, terkendala biaya, terkendala tempat, jarak, dan sebagainya. Tapi dengan adanya webinar, saya jujur 2 minggu ini sudah ikut webinar sampai 3 atau 4. Mungkin padahal juga saya lihat di story-nya sudah ikut webinar sana-sini ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau saya ikut 4 itu secara offline, kalau misalnya tidak ada webinar, seminar biasa secara offline, mungkin sudah biaya berapa, waktu berapa lama, keluarga ditinggalkan, dan lain sebagainya. Tapi mumpung ada webinar seperti ini, dan kebanyakan webinar juga gratis, mungkin bayar cuma berapa, nah itu marilah kita manfaatkan. Ada webinar yang sangat bermanfaat, jujur sangat bermanfaat untuk kita bersama. Kemudian yang ketiga, ini juga tadi ya Pak Danang, kita juga sempat mengadakan acara. Sebenarnya ini saya sudah pengen ngadain lama. Saya, Pak Danang, sama Pak Fajar kemarin udah ngobrol. Aduh, kelamaan kalau kita harus. Sebenarnya kan ada seminar juga di Prodi, tapi penggodokan untuk menjadikan webinar itu prosesnya lama. Keburu webinar nanti turun. Keburu nanti webinar mulai ditinggalkan. Karena sekarang orang-orang sudah berani ke mall. Jangan-jangan nanti ketika sudah ada kabarnya, nanti ada Juni kan dibuka ya Pak Danang seperti saya, tapi belum tahu itu baru kabar buruk kalau sejauh ini ya sektor pendidikan mau dibuka lagi. Nah, berarti kan otomatis webinar pasti ditinggalkan. Nah, itu kelamaan kalau misalnya harus seperti itu. Ya udahlah, kita ngadain aja webinar.
paling tidak untuk mahasiswa kita sendiri. Gitu sih Pak Danang. Terkait dengan webinar ya Pak Danang ya. Oke. Setuju. Nah, tapi mungkin nggak ketika walaupun nanti pandemi berakhir, kita tetap bisa ketemu fisik, kegiatan-kegiatan berbasis webinar ini seperti kayak the new normal gitu Pak. Artinya demi meminimalisir tadi waktu dan lain-lainnya, mungkin nggak webinar ini akan tetap eksis walaupun nanti pandeminya sudah berakhir. Menurut Pak Ibnu gimana? Iya, mungkin tidak meningkat kalau kita ngomongin mas trafficnya itu mungkin tidak meningkat, tapi tidak turun juga. Karena bagi sekian orang yang sudah terbiasa dengan webinar, banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari webinar. Yang tadi saya sebutkan terkait dengan biaya, waktu, dan lain sebagainya. Sehingga yang tadinya offline harus jauh dan lain sebagainya, penyelenggara pun bisa lebih mudah untuk menyelenggarakan. Jadi saya kira tetap bisa flat untuk webinar walaupun nanti akan ada hari efektif lagi. Kayaknya sih gitu Pak. Oke. Mungkin sih pesan saya juga buat teman-teman, artinya webinar ini kan adalah sebuah ekspresi, bukan sebuah ekspresi, sebuah bentuk adaptasi kita, ya kan, sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, ataupun mungkin di dunia yang lain juga, webinar ini menjadi salah satu opsi. Teleconference dan lain sebagainya mungkin bisa diawali dari WhatsApp dari dulu, tapi kan mungkin karena keterbatasan jumlah peserta dan lain sebagainya, sekarang sudah mainnya menggunakan Zoom, Google Meet, atau yang lain. Artinya teman-teman mungkin yang penting pesan saya sih, mungkin pesan kita juga, yang penting jangan gaptek aja. Apa yang saat ini sedang muncul ya kita harus mampu mengikuti, karena mau tidak mau ya eranya begitu. Bisa jadi itu betul sekali normal ke depannya kan. Itu. Lagi kalau misalnya bagi generasi yang lebih muda daripada kita ya Pak Danang ya, jangan sampai tergerus oleh keadaan, tertinggal oleh kemajuan teknologi. Karena mau tidak mau, itu kita kembali lagi mau tidak mau. Walaupun itu tidak mau, ya udah kalau kamu tidak mau berarti tertinggal seperti itu kan Pak. Nah sehingga gampang lah kemarin banyak mahasiswa itu yang mengeluh terkait dengan bimbingan. Saya suruh pakai Meet, Zoom, kemudian saya share screen-nya, ada yang belum bisa pakai, ada yang, tapi bukan masalah belum bisanya, tapi silakan ada kemauan untuk mau bisa gitu. Jadi karena kembali lagi mau tidak mau, jadi harus mau berusaha agar ya tidak tertinggal dari yang lain, apalagi malulah dengan senior aja bisa, masa yang nantinya akan menjadi generasi penerus tertinggal gitu Pak. Betul. Ya kalaupun nanti pandemik selesai, kita kembali normal, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, berarti opsi-opsi ini kan tetap bisa kita lanjutkan. Artinya harus siap dengan segala perubahan yang ada. Gitu. Nah, kalau saya sih kadang berpikirnya jangan cuma sebagai pengguna, tapi kita juga mampu memanfaatkan teknologi gitu loh. Entah untuk belajar, entah untuk berkarya, atau bahkan mungkin untuk berbagi. Karena kan sekarang juga banyak cara kita berbagi untuk di platform-platform online ya. Karena sekarang juga ya daripada kita cuma rebahan di rumah, kita nggak produktif, kenapa kita nggak manfaatkan aplikasi yang ada atau forum yang ada untuk kita mengupgrade kemampuan kita. Nah, tapi ada yang menarik nih Pak Ibnu, selain bicara tentang webinar. Karena mungkin orang banyak yang menggunakan media sosial. Sekarang banyak sekali YouTuber baru, ya newbie. Bahkan yang paling kacau kemarin, saya juga termasuk newbie. Kalau Pak itu udah lama, bisa dilihat dari status. Jadi gimana tanggapan Pak Ibnu, terutama yang kemarin mungkin yang ada ngeprank pakai sampah lah, terus berbagi. Kira pendapat Pak Ibnu gimana sih? Ya, mungkin gini Pak, nggak cuman masalah prank sampah ya, terus masalah istrinya siapapun, Aura apa siapa itu yang ngomongin keluar nggak pernah banyak sekali lagi lah. Mungkin karena terlalu ini ya, dengan kaum rebahannya, sehingga apa ya yang bisa jadiin konten gitu, sehingga apa semuanya berbau konten. Yang ngawur pun
viral itu. Apa pengen viral? Ada yang nyanyi lagunya istri si Khotijah itu, ya itu istri Rasulullah. Nabi di, nah ya itu di prank juga. Kemudian banyak yang lain lah. Nah itu sampai yang ngawur-ngawur, sholat juga di prank, sholat dibuat mainan. Yang penting demi viral. Lebih baik pesan saya, karena tadi dikatakan senior, sebenarnya bukan senior, ya memang senior sih, tapi subscribernya belum banyak karena saya tidak mengejar subscriber. Saya dulu suka YouTube karena hobi, itu kenapa tidak di-share gitu. Jadi dulu saya pertama kali buat YouTube itu bukan konten gaming Pak Dana. Dulu namanya bukan dosen gaming, dulu masih nama saya dulu gabung di komunitas Purwokerto Android Community. Dulu banyak relasinya Purwokerto Android Community. Kemudian sukanya itu terkait dengan HP, Pak. Jadi kalau ada review HP baru, kemudian ngotak-ngotak HP, itu dulu saya bikin konten seperti itu. Nah, sebenarnya bukan karena senang terus tak share. Oh, ternyata banyak yang mau minta tolong ini itu. Mulai dari situlah main yang namanya YouTube. Dulu belum kepikiran yang mana viral apa, subscriber apa, apalagi monetize ya. Karena yang penting hobi dulu lah, karena hobi kita bisa disalurkan, orang lain juga tahu ternyata ada manfaat jika orang lain tahu terkait dengan konten kita. Kemudian sekarang udah mulai geser ke gaming. Ya, setelah kuliah itu memang nge-game terus ya. Terus kok lama-lama nge-game karena setiap game itu, jadi Pak Danang ini belum tahu Pak Danang mungkin ya, tapi kalau yang nonton podcastnya Pak Danang pasti mungkin sudah pada tahu. Jadi kalau nge-game itu ada yang namanya musim. Jadi kalau sudah ganti musim itu mulai dari awal lagi, dan nggak tahu kenapa semua gamer tuh ya, kalau dipikir loh, game sudah sampai di akhir musim itu kan sudah balik lagi kok ya diulang-ulang terus. Tapi emang gregetnya di situ, hobinya di situ, bagaimana lagi gitu kan. Iya. Nah, kalau dipikir-pikir, game diulang lagi, ganti lagi, diulang lagi. Bagaimana kalau misalnya paling enggak lah di-share aja lah konten gamingnya. Akhirnya saya juga di situ. Saya nge-share game itu, kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang game dari PJKR Ugris tuh Pak dulu Pak. Itu Pak dibuat konten gaming sekalian aja namanya. Akhirnya mulai ketika masuk di PJKR Ugris, mulai ganti nama ke dosen gaming dan mulai konten-konten gaming. Ternyata karena saya jadi dosen, mau tidak mau, tidak hanya bergelut dalam gaming, ternyata saya bergelut juga dalam dunia jurnal. Akhirnya saya memanfaatkan media YouTube saya dari gaming ke pembelajaran. Jadi kan sudah banyak subscribernya, ya nggak banyak sih. Maksudnya saya tadinya subscribernya mahasiswa-mahasiswa yang suka nge-game, saya mulai geser-geser sedikit nih, bahwa saya sisipkan dengan pembelajaran. Jadi masih walaupun game ya udah silakan, tapi masih saya sisipkan dengan konten-konten berbau pembelajaran gitu Pak Danang. Mantap. Memang fenomenanya sekarang kan mungkin para newbie ngapain sih jadi YouTuber, udah pasti pasti yang pertama di benak mereka mungkin kepengen cepet terkenal atau mungkin kepengen cepat bisa dimonetize biar dapat uang dan lain sebagainya lah. Itu kalau sudah mengejar ke angka itu, jujur saya pun kalau ngikutin angka yang subscribe, angka yang viewer, bikin stres Pak. Lama-lama bikin konten pada akhirnya ya sudahlah, kita pengen bikin konten ini, kita coba bagikan, siapa tahu ada orang senang. Kalau nggak senang ya udah, artinya kita lepas aja. Ini kan toh juga bukan profesi utama kan. Artinya kita juga mengisi waktu lah. Nah, cuman kan mungkin yang disayangkan adalah para YouTuber caranya itu ya. Dengan cara yang ngeprank nggak jelas seperti itu, hanya kepengen viral itu kan. Itu juga ini ya Pak Danang. Demi 30.000 subscriber kan tadinya itu. Oh iya, betul. Silakan, saya akan menyerahkan diri jika subscribernya sudah 30.000 gitu kan. Katanya ternyata 3 hari aja Pak. 3 hari itu sudah sampai 200.000 itu. Gara-gara prank konyol Pak. Iya. Ya artinya jadi kalau sekarang dia sudah punya subscriber 200.000 tapi posisi ada di dalam penjara mau ya. kontennya
Tapi itu pilihan lah. Iya. Artinya kita edukasi buat teman-teman yang lain juga. Bermain media sosial, main YouTube silahkan. Yang penting niat kita berbagi, berkarya itu aja. Nggak usah terlalu terbawa mengejar. Untuk ngikutin arus itu. Karena kalau ngikutin angka, satu pasti bikin stres. Saya udah coba Pak ritmenya. Saya coba konsisten seminggu setiap hari bikin konten. Cuman bertahan seminggu tok. Minggu kedua saya udah, karena kita harus mikirin kontennya apa, harus segala macam. Kayak ada tuntutan yang gimana gitu. Kayak nggak menikmati. Kita punya me time, kita punya keluarga, jadi nggak kena tuh. Nah terus buat apa? Pada akhirnya saya mikir juga, wah nggak bisa nih ritmenya begini. Ya wis lah, yang penting jalan aja lah. Dan yang sekarang rame juga Pak, YouTuber dosen itu banyak sekali loh Pak. Seperti yang tadi juga. Ternyata iya. Banyak sekali. Saya juga sampai masuk ada grupnya YouTuber dosen Indonesia lah, segala macam. Dan materi-materinya ya kurang lebih ada yang seperti Pak Ibnu, artinya mungkin me time-nya apa, nge-game atau nge-vlog, tapi ya tetap ada juga materi kuliahnya. Bisa itu menjadi strategi juga, karena mau tidak mau kan market mahasiswanya pasti masuk. Yang kedua ya bisa buat hiburan juga. Tapi pertanyaan saya nih Pak, kira-kira di teman-teman dosen YouTube itu larinya akan kemana ya? Apa mereka juga seperti kita yang sekedar ngisi konten, atau mereka memang ngejar subscriber? Itu saya cuma punya kekhawatiran ketika semua dosen beralih ke YouTube, nanti apa namanya ya? Kira-kira pembelajarannya akan seperti apa? Bukan nggak mungkin kalau nanti dosen sudah nyaman dengan cara dia menyampaikan di YouTube, terus nanti ketika pandemi selesai harusnya kita ketemu tatap muka, ya udahlah lewat YouTube aja. Nah itu kalau begitu gimana Pak? Wah ya itu juga salah juga sebenarnya Pak. Boleh nyaman, tapi kita harus tahu posisi kita dulu. Sebenarnya kita itu sebagai apa? Kita kan bekerja sebagai dosen, di mana kebutuhannya adalah memfasilitasi mahasiswa kita. Ya memang boleh dengan menggunakan YouTube, tapi mahasiswa juga harus diberi fasilitas terbaik ketika mereka sudah berbayar, niatnya dapat fasilitas kampus, karena fasilitas kampus bukan hanya penyampaian materi dari dosen saja, tapi fasilitas yang ada di kampus juga didapatkan. Proyektornya, kemudian meja, dan lain sebagainya dari fasilitas yang ada di kampus, itu kan sudah termasuk. Tapi kalau misalnya terlalu nyaman dengan yang namanya YouTube ataupun media sosial sebagai media belajar, kemudian juga plus bisa menjadi media sharing dan juga konten sebagai seorang dosen, ya itu juga salah juga. Karena kita juga menyalahi aturan dari seorang dosen yang memiliki tanggung jawab lebih untuk mengajar. Ya memang boleh, tapi ya jangan seperti itu. Iya. Tapi kembali lagi ke dosennya sendiri sih, Pak. Betul. Nyaman atau tidak nyaman seperti itu. Iya, betul. Paling tidak kalau kembali ke kita karena kita memang ada di dunia olahraga kan mungkin tidak selamanya bermain virtual itu nyaman ya. Artinya namanya kita kuliah praktek, kuliah apa, udah pasti feel-nya lebih dapat ketika kita berada di lapangan bersama dengan lapangan. Betul. Oke, Pak Ibnu, kira-kira untuk yang terakhir deh, closing statement, Pak Ibnu ada pesan-pesan nggak buat para mahasiswa? Karena saya banyak mendengar curhatan dari mahasiswa di masa-masa pandemi seperti ini, mereka justru banyak stres, karena mungkin mereka bingung dengan ini ke depan mau ngapain ya? Bingung mau ngapain, itu kira-kira ada nggak tips-tips buat para mahasiswa? Iya. Jangan menjadi kaum rebahan. Setiap orang pasti memiliki hobi. Apapun itu. Jadikan hobimu itu sebagai salah satu media untuk berbagi. Sehingga disibukkan dengan media berbaginya, dan juga itu bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk diri sendiri, belajar menjadi sebuah influencer, mulai dari sedikit menjadi banyak, kemudian belajar juga agar nantinya seluruh kegiatan yang kita sukai bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu, Pak Dara. Mantap, luar biasa, Pak Ibnu. Terima kasih sekali buat waktunya. Terima kasih buat sharing-sharingnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga kita selalu sehat. Sama-sama jaga kesehatan, Pak Dara. Ya,
Semoga salam buat keluarga ya Pak Ibnu. Semoga pandemi ini Oke, siap. Ya. segera Salam juga buat Gaudia dan juga sekeluarga. siap. Salam buat Zidan juga. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum. Oke, yo, waalaikumsalam.